Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Ustazah Soleh Soleha hari ini kelas 7? Ustazah harap semua Ananda berada dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda Soleh dan Solehah, hari ini kita akan mulai pembelajaran PAQ kita dengan materi adab terhadap Al-Quran. Namun sebelumnya Ustazah mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi menanyakan kabar, karena Ustazah pengen teman-teman harus semangat sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Kita ikuti ya. Assalamualaikum, how are you? Jawaban teman-teman, I'm fine. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bi khair. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Jawabannya, baik-baik. Semoga teman-teman semuanya Ananda soleh ataupun solehah berada dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita serahkan diri kita kepada Allah dengan membaca doa secara bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, kita pembelajarannya diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda soleh solehah, dalam pembelajaran hari ini terkait tentang adab terhadap Al-Quran, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah pembelajaran nanti, Ananda Ustazah harap sudah tahu dan mengetahui serta mempraktekkan bagaimana adab membawa Al-Quran. Yang kedua, nantinya Ananda sudah paham, sudah tahu, dan mempraktekkan bagaimana adab membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, Ananda nantinya bisa mengetahui, mempraktekkan bagaimana caranya adab menyimpan Al-Quran. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, Ustazah berharap teman-teman semuanya sudah dalam keadaan semangat untuk pembelajaran kita. Karena dengan semangat teman-teman, insya Allah ilmunya bisa masuk ke kepala kita, bisa diserap oleh hati, dan insya Allah akan lengket di kepala kita. Nantinya bisa teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembukaan hari ini Ustazah Novi ingin teman-teman semua merenungkan ayat Al-Quran yang sudah tertera di dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ananda soleh dan solehah, dari surah Al-Anfal tadi kita bisa melihat bahwa ternyata Allah telah menegaskan bahwa siapa saja yang mendengar, orang-orang yang beriman yang mendengar nama Allah, maka bergetar hati mereka. Ustazah Novi harapkan selain dari bergetar, teman-teman juga nantinya dalam muatan imtak yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Anfal tadi, selain bergetar hati teman-teman, keimanan kita juga bertambah terhadap apa yang sudah diciptakan oleh Allah, khususnya Al-Quran. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran kita, apa itu adab terhadap Al-Quran. Ananda semuanya, adab mungkin teman-teman sudah tahu, adab itu sudah bisa diartikan, bisa jadi kesopanan, akhlak, dan segala macam. Ustazah yakin teman-teman sudah tahu apa itu adab.
Secara bahasa, adab artinya itu sudah banyak dari kamus-kamus bahasa Indonesia atau dari kamus-kamus yang lain teman-teman bisa lihat secara melalui buku, Google, apa itu arti adab. Namun kita simpulkan, hari ini adab artinya akhlak atau kesopanan seseorang. Sedangkan Al-Quran artinya adalah kalam Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman bagi umat manusia yang diawali oleh surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Untuk pengertian adab terhadap Al-Quran sendiri adalah kesopanan Ananda, adab Ananda terhadap bagaimana membaca kalam-kalam Allah atau pedoman-pedoman umat muslim yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Hari ini kita masuk ke sebab yang pertama, yaitunya tentang adab memegang atau membawa Al-Quran. Ustazah Novi yakin teman-teman sudah bisa menerapkan bagaimana harusnya kita ketika membawa Al-Quran. Teman-teman tentu yang pertama, adab yang pertama haruslah kita bawa atau kita pegang Al-Quran dengan rasa penuh hormat, sopan santun terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi teman-teman tidak boleh juga teman-teman nanti membawanya dalam keadaan yang tidak hormat, bisa jadi tangannya di bawah lebih rendah daripada kaki kita. Nah, itu juga tidak boleh ya, Nak. Jadi kita harus dengan rasa hormat. Yang kedua, adabnya teman-teman menggunakan tangan kanan dalam membawa atau memegang Al-Quran. Ustazah berharap mulai hari ini teman-teman tidak ada lagi yang memegang Al-Quran dengan tangan kiri. Kita mulai biasakan bagaimana memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran kita itu dengan tangan kanan kita. Dan kalau bisa teman-teman silahkan bawa ke dada atau lebih ditinggikan tempatnya. Jangan sekedar mohon maaf ya, Nak, seperti yang di bawah lebih rendah daripada kaki kita atau lebih rendah daripada lutut kita ketika teman-teman memegangnya. Jadi Ustazah Novi harapkan itu dengan penuh rasa hormat dan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, teman-teman dalam pemegangan Al-Quran atau membawa Al-Quran, teman-teman harus dengan pakaian yang rapi. Tentunya dengan pakaian sopan bagi Ananda Solehah itu dalam keadaan menutup aurat. Nah, untuk yang soleh itu silakan memakai pakaian yang sopan, rapi dalam memegang dan membawa Al-Quran. Nah, yang keempat adalah tentunya ketika kita memegang dan membawa Al-Quran, kita tidak dalam keadaan berhadas. Jadi Ananda Soleh dan Solehah itu harus dalam keadaan suci ketika memegang atau membawa Al-Quran. Sebenarnya, Nak, banyak sekali bagaimana adab memegang Al-Quran, namun untuk kali ini kita simpulkan ada 4 yang sudah Ustazah Novi jelaskan tadi. Nah, kita masuk yang kedua, setelah kita tahu adab memegang, membawa Al-Quran itu sendiri, kita masuk ke sebab yang kedua, yaitunya adab membaca Al-Quran. Ananda Soleh dan Solehah, dalam pembacaan Al-Quran ini banyak sekali adab-adab yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya Al-Quran yang kita baca menjadi berkah bagi kita dan bernilai ibadah bagi kita. Nah, apa saja ya Ustazah adab-adab dalam membaca Al-Quran? Mari kita lihat apa ya itu adab-adab, cara atau bagaimana seharusnya kita dalam membaca Al-Quran. Ketika teman-teman membaca Al-Quran, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah meniatkan bacaan Al-Quran ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali Ananda Ustazah meniatkan, bacaan Al-Quran ini gara-gara Ustazah sajalah yang menyuruh. Atau, baca Al-Quran ini supaya dilihat oleh ayah bunda, supaya kita bisa dinilai sudah jadi anak soleh. Jangan sekali-sekali ya, Nak. Ustazah Novi harap teman-teman semuanya membaca Al-Quran benar-benar ditanamkan dalam hatinya, diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, adab dalam membaca Al-Quran. Setelah teman-teman niatkan dalam hati, tentunya kita harus suci. Nah, sucinya bagaimana Ustazah? Caranya yang teman-teman harus lakukan adalah berwudu. Nah, Allah menyukai orang-orang yang dalam keadaan suci. Apalagi ketika kita semuanya membaca Al-Quran, tentu harusnya dalam keadaan yang suci atau dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, Ustazah berharap semua ananda Ustazah berada dalam keadaan tempat yang bersih. Nah, disunahkan di dalam masjid. Nah, tempat yang bersih seperti apa ya Ustazah? Contoh, teman-teman bisa membacanya di rumah, di dalam kamar, kemudian bisa di sekolah ketika ada di sekolah, atau teman-teman membacanya di tempat-tempat suci lainnya, yaitunya dianjurkan di dalam masjid. Nah, kalau tidak bisa di masjid, kalau di rumah gimana ya Ustazah? Teman-teman usahakan cari tempat yang sudah bersih dari hadas dan najis. Yang keempat, ketika kita membaca Al-Quran, pastinya ya nak, kita harus menutup aurat. Harus berpakaian rapi dan sopan. Nah, Ustazah, ada tuh orang yang dilihat tidak pakai jilbab. Nah, itu belum memenuhi adab dalam membaca Al-Quran. Jadi, mulai hari ini, Ananda Soleh dan Soleha harus menutup aurat, berpakaian sopan dan bersih dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, ketika teman-teman membaca Al-Quran, diharapkan badan kita menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, dalam pembacaan Al-Quran, nantinya Ananda Ustazah dalam keadaan mulut yang tidak ada makanan. Jadi artinya mulut dalam kondisi bersih, tidak ada makanan di dalam mulut kita. Sebagaimana hadis dari riwayat Abu Daud yang artinya, aku tidak menyukai orang-orang yang menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Dari hadis tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersih, apalagi ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, teman-teman harus berada dalam keadaan suci, bersih, dan mulutnya tidak ada makanan. Dan salah satu firman Allah juga terdapat di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Yang ketujuh, adab dalam membaca Al-Quran adalah dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Nah, mungkin teman-teman semua sudah melakukannya selain niat, dan kita juga harus membaca ta'awuz. Selanjutnya, dalam membaca Al-Quran, teman-teman jangan hanya sekedar membaca, tapi teman-teman harus menghayati bacaan Al-Quran itu, menghayati makna dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian, jika teman-teman nanti mendengar bacaan ayat-ayat sajadah, teman-teman harus melakukan sujud tilawah. Disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, untuk ayat-ayat sajadah sendiri itu terdapat di dalam Al-Quran kita. Salah satu contoh yang dilakukan ketika kita sholat subuh di masjid, ketika ada imam yang membaca ayat sajadah, ketika ayat yang berbunyi fasjudun, maka imam akan langsung melakukan sujud tilawah. Dan kemudian imam akan berdiri kembali untuk melanjutkan bacaan ayat Al-Qur'annya. Nah, yang terakhir, teman-teman ketika membaca Al-Quran tidak memutus bacaan begitu saja ketika hendak bicara dengan orang lain. Artinya ketika hendak bicara dengan orang lain, silahkan akhiri bacaan Al-Quran kita dengan bacaan Shadaqallahul Azim, baru kita berbicara dengan orang lain. Nah, itulah adab-adab bagaimana cara membaca Al-Quran. Yang ketiga, poin penting dalam pembelajaran kita hari ini adalah adab menyimpan Al-Quran. Setelah kita bawa, setelah kita pegang, setelah kita baca, tentu setelah teman-teman selesai melaksanakan pembacaan Al-Quran, untuk menyimpannya juga ada adabnya, nak. Nah, untuk adab yang pertama dalam menyimpan Al-Quran adalah teman-teman menyimpan Al-Quran kita di tempat yang bersih lagi suci. Nah, yang kemudian ditempatkan di tempat yang lebih tinggi.
Artinya, Ananda Ustazah tidak ceroboh menaruh Al-Quran di bagian bawah kita. Tidak ya nak, harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Selain dari tempat kita yang suci, bersih, dan tinggi, juga ditempatkan di tempat terhormat. Jangan sekali-kali teman-teman taruh Al-Quran kita di lemari baju. Nah, harus ditaruh di tempat yang terhormat. Kalau teman-teman punya rak buku, silahkan taruh Al-Quran kita di rak buku. Atau kalau bisa, teman-teman kemana-mana kita bawa Al-Quran kita. Tentu dengan hati-hati. Ketika teman-teman memasuki tempat-tempat yang tidak suci, mohon maaf seperti kamar mandi, Al-Quran kita jangan dibawa ke dalam ya nak. Nah, demikianlah adab-adab terhadap Al-Quran dalam pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap dari materi hari ini Ananda Ustazah semuanya sudah tahu dan sudah mempraktekkan nantinya bagaimana seharusnya dalam membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca atau menyimpan Al-Quran itu sendiri. Nah, hari ini demikian saja pembelajaran kita. Ustazah harap Ananda Ustazah tetap semangat untuk pembelajaran ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran, atau ilmu pengetahuan yang lainnya. Ingat nak, Allah akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Jadi teman-teman harus semangat dalam menuntut ilmu kita. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami adab-adab terhadap Al-Quran. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.